Pemirsa, secangkir pengharapan untuk memulai hari ini, barisan orang-orang yang ditebus. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 20 ayat 11. Pada akhir masa 1000 tahun, Kristus sekali lagi akan kembali ke dunia ini. Ia disertai oleh rombongan umat tebusan dan diikuti oleh serombongan malaikat. Sementara ia turun dalam kemegahan dan kebesaran yang luar biasa, ia akan memerintahkan orang-orang fasik yang mati supaya bangkit untuk menerima hukuman. Mereka pun bangkit bukan main banyaknya, tak terkira bagaikan pasir di tepi laut. Sangat berbeda dengan mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang benar berpakaian, kemudaan, dan keindahan abadi. Orang-orang fasik menunjukkan tanda bekas-bekas penyakit dan kematian. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya. Maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Sekarang sekali lagi Kristus menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas fondasi emas murni, ada tahta yang terangkat tinggi. Di atas tahta ini duduk Anak Allah dan di sekelilingnya kepada rakyat kerajaan. Kekuasaan dan kebesaran Kristus tak ada bahasa yang dapat menerangkannya, tak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemuliaan Bapa kekal menutupi anaknya, gemerlap terang hadiratnya memenuhi kota Allah dan memancarkan keluar dari pintu-pintu gerbangnya, membanjiri seluruh dunia dengan kilauan cahayanya. Paling dekat kepada tahta itu terdapat mereka yang pada suatu waktu sangat bergiat dalam usaha iblis, tetapi yang telah ditarik seperti puntung dari dalam api dan yang telah mengikuti juru selamat dengan penyerahan yang dalam dan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah mereka yang menyempurnakan tabiat Kristen di tengah-tengah kepalsuan dan ketidaksetiaan. Mereka yang menghormati hukum Allah pada waktu dunia Kristen menyatakan tidak berlaku lagi. Dan berjuta-juta orang yang telah mati syahid oleh karena iman mereka dari segala zaman. Dan di belakang mereka ini terdapat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di depan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Peperangan mereka telah berakhir dan mereka telah menang. Mereka telah berlari di dalam perlombaan dan telah memenangkan hadiahnya. Daun-daun palem di tangan mereka adalah lambang kemenangan. Jubah putih adalah lambang kebenaran Kristus yang tak bercela, yang sekarang menjadi milik mereka. Demikianlah renungan kita hari ini, selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.